Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai model HEP pada jaringan saraf tiruan. Sebelumnya perkenalkan saya Aula Hairunisa dengan NIM 2201010125. Pada materi ini akan dibahas mengenai pengertian model HEP, keterkaitan model HEP dengan JST, studi kasus, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama mengenai pengertian model HEP. Model HEP adalah teori tentang cara neuron belajar dan menguatkan hubungan antar neuron. Prinsip utama dalam model ini adalah bahwa jika dua neuron sering aktif bersama, maka koneksi di antara keduanya akan semakin kuat. Teori ini diperkenalkan oleh Donald O. Hebb pada tahun 1949 lewat bukunya The Organization of Behavior. Keterkaitan model Hebb dengan JST. Model Hebb punya peran besar dalam perkembangan jaringan saraf tiruan. Prinsip dasarnya adalah memperkuat hubungan antar neuron yang aktif bersamaan, dan ini menjadi ide utama dalam banyak teknik belajar di JST. Pada JST, bobot koneksi antar neuron diubah agar jaringan bisa mengenali pola dari data, sesuai dengan konsep Hebb tentang belajar dari pengalaman. Model jaringan seperti perseptron mengambil ide Hebb ini untuk memperbarui bobot berdasarkan input dan output. Begitu juga pada jaringan Hopfield dan Self-Organizing Map atau SOM. Prinsip Hebb ini dipakai dalam proses belajar tanpa supervisi. Kita beralih pada studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah sebuah jaringan saraf tiruan dirancang untuk mempelajari perilaku fungsi logika N menggunakan metode pembelajaran Hebb. Data input dan target diberikan dalam bentuk bipolar dengan ketentuan seperti tabel, dengan bobot awal dan bobot biasnya yaitu 0. Nah, dilihat di sini yaitu tabelnya, masukkan X1, X2, B, target, dan T. Ini menggunakan bipolar dan juga targetnya menggunakan bipolar. Selanjutnya yaitu pembahasan. Hal yang harus dilakukan pertama kali yaitu menghitung perubahan bobotnya, di mana ini dihitung menggunakan rumus delta WI sama dengan XI dikali Y. Kita menghitung delta W1-nya dulu, yaitu X1 dikali dengan Y atau target, yaitu 1 dikali 1. Terus sampai ke iterasi keempatnya, yaitu min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Setelah kita melakukan perhitungan pada delta W1, kita beralih menghitung delta W2-nya dengan rumus yang sama, yaitu X2 dikali dengan target, yaitu 1. 1 dikali 1 sama dengan 1, min 1 dikali min 1 sama dengan 1, dan sampai iterasi keempat yaitu min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Setelah delta W1 dan delta W2 dihitung, kita beralih ke delta B. Di sini delta B ini sama dengan Y atau target. Jadi pada tabel Y ini kita pindahkan ke delta B. 1, min 1, min 1, min 1, dan min 1. Setelah kita menghitung perubahan bobot, selanjutnya kita akan menghitung bobot baru, di mana W1, W2 ini dan B-nya dihitung menggunakan rumus W baru sama dengan W lama ditambah delta W, dan B baru sama dengan B lama ditambah delta B. Pada penjelasan soal di awal sudah dijelaskan bahwa bobot lama dan biasnya itu disepakati bernilai 0. Di sini nolnya yaitu W lama ditambah dengan delta W,
yaitu 1, yaitu 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya, 1 ditambah dengan delta W1 yang pada iterasi kedua yaitu min 1, 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Sampai pada iterasi terakhir atau yang keempat yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Setelah melakukan perhitungan pada W1, selanjutnya kita menghitung W2. Sama dengan W1, W lama atau W pertamanya itu yaitu 0 ditambah dengan delta W2 pada iterasi pertama yaitu 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya 1 ditambah dengan delta W2 pada iterasi kedua yaitu 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2 sampai pada iterasi terakhir atau keempat 1 ditambah 1 sama dengan 2. Beralih ke B. B-nya yaitu 0 untuk yang awal, lalu ditambah dengan delta B. 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah min 1 sama dengan 0, sampai yang terakhir yaitu min 1 ditambah dengan min 1 sama dengan min 2. Setelah kita melakukan perhitungan, diperoleh atau mendapatkan hasil tabel berupa seperti ini. Masukkan target, perubahan bobot, dan bobot baru. Sehingga hasil bobot terakhir dari hasil perhitungan dengan memasukkan persamaan didapatkan nilai bobot baru W12, W22, dan B sama dengan min 2. Setelah perhitungan kita lakukan, yang terakhir kita lakukan adalah pengujian. Di mana tadi kita memperoleh W1 sama dengan 2, W2 sama dengan 2, dan B sama dengan minus 2. Pengujian ini dilakukan menggunakan rumus WI dikali XI ditambah B. Nah, yang pertama yaitu X1 pada iterasi 1 dikali dengan W1, yaitu 1 dikali 2, ditambah X2 pada iterasi pertama, yaitu 1 dikali dengan hasil dari W2, yaitu 2, ditambah dengan B-nya, yaitu minus 2. Sehingga kita peroleh hasil, yaitu 2. Yang selanjutnya, X1 pada iterasi 2 dikali dengan W1, dan X2 pada iterasi 2 dikali dengan W2, dan ditambah B, sehingga kita peroleh hasil 1 kali 2, min 1 kali 2 ditambah min 2, yaitu min 2. Sampai iterasi yang terakhir, yaitu X1 pada iterasi keempat dikali W1, ditambah X2 pada iterasi keempat dikali dengan W2, dan ditambah B. Sehingga kita memperoleh hasil minus 6. Di sini ketentuannya yaitu jika target biner Fn, dia akan bernilai 1 jika N-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan bernilai 0 jika N lebih kecil dari 0. Nah, jika dia target bipolar, Fn, dia akan bernilai 1 jika N lebih besar sama dengan dari 0 dan minus 1 jika N-nya itu sama lebih kecil dari 0. Di sini 2 ini lebih besar sama dengan 0, maka dia bernilai 1. Oh iya, soal ini kan tadi targetnya bipolar, maka dia menggunakan yang ini. Tadi yang pertama itu 2 ini bernilai lebih besar sama dengan 0, maka dia bernilai 1. Dan minus 2 itu lebih kecil dari 0, dia bernilai minus 1. Minus 2 juga yang pada iterasi 3, maka dia bernilai minus 1 karena dia lebih kecil dari 0. Minus 6 juga lebih kecil dari 0, maka nilainya itu minus 1. Sehingga pada tabel di samping, nilai Fn sama dengan nilai target yang dimasukkan ke dalam fungsi N. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HEP dapat mengenali pola tersebut dengan baik menggunakan aturan masukan bipolar dan keluaran bipolar. Ini target pada soal tadi, sama pengujiannya sama, makanya dikatakan dia mengenali pola. Pada studi kasus yang kedua, kenalilah pola gambar berikut dengan menggunakan algoritma HEP di mana masukan dan keluaran menggunakan bipolar dan bobot awal diset pada nilai 0. Di mana pola 1 ini
berbentuk atau huruf X, dan pola 2-nya yaitu O. Hal yang pertama kita lakukan adalah ekstraksi nilai dari pola 1 dan pola 2. Pada kasus ini, X kita beri nilai target 1, sedangkan bukan X atau O, pola O, kita beri target minus 1. Nah, pada lambang pagar kita beri nilai 1 dan lambang titik kita beri nilai minus 1. Kita melakukan ekstraksi pada pola X terlebih dahulu. Di sini jumlahnya yaitu 25, X1 yaitu 1, X2 minus 1, X3 minus 1, X4 minus 1, X5 1, X6 minus 1, X7 1, X8 minus 1, X9 1, X10 minus 1, X11 minus 1, X12 minus 1, X13 1, X14 minus 1, X15 minus 1, X16 minus 1, X17 1, X18 minus 1, X19 1, X20 minus 1, X21 1, X22 minus 1, X23 minus 1, X24 minus 1, dan yang terakhir X25 yaitu 1. Dan targetnya yaitu 1. Pada pola O sama, yaitu dimulai dari lambang titik yaitu minus 1, 1, 1, 1, minus 1, 1, minus 1, minus 1, minus 1, 1, 1, minus 1, minus 1, minus 1, 1, 1, minus 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1, 1, 1, 1, dan yang terakhir yaitu minus 1. Dan diberi nilai target minus 1. Setelah kita melakukan ekstraksi nilai, selanjutnya kita mencari nilai perubahan bobot dan bias. Yaitu rumusnya masih sama seperti itu di studi kasus yang pertama tadi, yaitu delta WI sama dengan XI dikali Y. Delta W1, X1-nya tadi 1, dan Y atau target untuk pola X itu yaitu 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Semuanya ini pola X dan pola O-nya itu sama, dilakukan perhitungan seperti ini sehingga diperolehlah tabel hasil delta WI sampai delta W25-nya seperti ini. Sedangkan delta B-nya tadi untuk pola X-nya yaitu 1 dan pola O-nya yaitu minus 1. Delta B itu masih sama ya, yaitu Y sama dengan atau target. Setelah kita melakukan perhitungan untuk perubahan bobot dan bias, kita melakukan perubahan bobot akhir dan bias atau kita mencari untuk W, yaitu W1 sampai dengan W25. Seperti rumus tadi pada studi kasus yang pertama, W baru sama dengan W lama ditambah dengan delta W. Dan untuk B, yaitu B barunya sama dengan B lama ditambah dengan delta B. Sama juga seperti ini disepakati untuk nilai awalnya atau W lama atau B lamanya itu 0. Di sini W lama yaitu 0 ditambah dengan, karena di sini terdapat dua pola atau jadinya 2 delta W, yaitu delta W1 pada pola X ditambah dengan delta W1 pada pola O, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga diperolehlah hasil W1-nya yaitu 2. Sama halnya dengan W2, yaitu W lamanya 0 ditambah dengan delta W2 pada pola X ditambah dengan delta W2 pada pola O, yaitu minus 1 ditambah dengan minus 1 sama dengan minus 2. Kan minus 2-nya ditambah dengan 0 dulu, sehingga tetap hasilnya itu minus 2. Sama untuk perhitungan W3 sampai dengan W25, di mana W25-nya ini dia sama, yaitu W lamanya 0 ditambah
delta W25 pada pola X ditambah dengan delta W25 pada pola O, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2, 0 ditambah 1 tambah 1 sama dengan hasilnya itu 2. Untuk B-nya yaitu B lamanya 0 ditambah dengan 1. Untuk delta B dari pola X-nya ditambah dengan delta B pada pola O, yaitu minus 1. 1 ditambah minus 1 yaitu 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita melakukan pengujian untuk pola 1 terlebih dahulu, di mana rumusnya seperti studi kasus yang pertama tadi, yaitu XI dikali WI baru ditambah dengan B. Berhubung ini jumlah X-nya itu 25, maka dia dikali baru ditambah sampai dengan 25, baru yang terakhir dia ditambah dengan B-nya, yaitu X1 dikali dengan W1, X2 dikali dengan W2, X3 dikali dengan W3, sampai dengan X25 dikali dengan W25. Baru setelahnya dia ditambah dengan 0 atau W-nya. Sehingga setelah dilakukan perhitungan dari X1 dikali W1 sampai dengan X25 dikali W25, untuk pola X-nya diperoleh hasil perhitungan 42. Fn 42 itu lebih besar dari sama dengan 0, maka dia diberi nilai 1. Beralih ke pola 2 atau O. Sama seperti pola X, X1-nya dikali dengan W1 sampai dengan X25 dikali dengan W25. X1 minus 1 dikali 2, 1 dikali min 2, 1 dikali min 2, sampai dengan X25 untuk pola O-nya itu minus 1 dikali dengan 25. Sehingga diperolehlah angka minus 42. Ini sudah ditambah dengan B-nya yaitu 0. Minus 42 ini lebih kecil dari 0, sehingga diberilah nilai Fn sama dengan minus 1. Dengan membandingkan hasil Fn ke target, maka didapatkan hasil yang sangat baik. Hebb dapat mengenali pola tersebut dengan baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari 2 studi kasus yang dilakukan, terbukti bahwa algoritma Hebb dapat mengenali pola dengan baik, meskipun bobot awal dan bias bernilai 0. Metode ini efektif untuk mempelajari pola seperti logika N dan bentuk gambar, dengan cara memperkuat hubungan antar neuron yang aktif secara bersamaan tanpa perlu sinyal kesalahan. Sekian penjelasan mengenai materi model Hebb pada jaringan saraf tiruan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan maupun menjelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.